Sorizo bermain dengan laning jauhnya dengan Uranus karena jujur sampai sekarang Sorizo ini mungkin kita lihat dari season-season sebelumnya itu dia power dengan laning jauh, tapi sekarang dia tambahkan Momochan, Sandwich Gaming yang Zoningnya sih. berkali-kali menjadi buah tangan untuk Bigetron. Itu udah bukan sandwich lagi gak sih? Kita udah boleh bilang backstep gak sih? Iya sih, Jatuhnya udah lebih ke arah bener-bener dari backstep ya. belakang banget kan soalnya. Apalagi dia membawa damage, nah itu bedanya. Kalau misalkan kita berbicara Pakito punya damage. Kalau misalkan sekarang Pakitonya di ban, apa yang bakal dibawain sama Super Sorizo? Dan betul itu yang gue melihat mereka tuh bisa aja bermain memaksakan karena Uranus dengan potensi yang lagi tinggi saat ini. Cuma kalau misalnya di bawah Uranus ini nggak menutup kemungkinan dari sisi Geek mereka juga masih banyak yang bisa mengcounter. Yang mungkin Kari akan keluar lagi. Kari akan keluar. Kalau misalnya Kari keluar, dan ini menjadi masalah adalah mereka akan bermain dengan single target. Oke, kalau berbicara single target, daripada Kari, kenapa tidak Leslie? Kalau misalkan Uranusnya dilepas ya? Tidak Leslie. Berarti kalau misalnya Leslie, gimana caranya dia bertahan? Terus Iya, dia iya, harus iya. survive sih sebenarnya. Karena sebenarnya kalau dengan Carry emang oke, dia tanker killer, tapi kan dia tipe-tipe yang sekali nyerang itu bisa 2-3 dan itu akan menunjang stack dari Uranus yang baru saja di ban dari sisi kiri, bahkan dari sisi Terkadang kiri kita Alpha. ketika fokus ke arah Super Sorizo dan juga kita lihat Super Ken, kita tuh lupa Super Ki juga punya power dari Pasha. Iya. Super Ki juga bisa mainin dari hero Eve-nya. Main high ground maksudnya macam-macam kayak Eve ini. Atau bahkan jangan lupakan Kaja, salah satu hero yang dimana Super Ki atau bahkan Super Fin, dua-duanya power dengan Kaja. Dan cukup riskan untuk seorang Leslie, walaupun dari kemarin Leslie ini ada beberapa yang berhasil, ada beberapa yang tidak. Tapi what's your command, Fanny, back in Bigetron Alpha. Terlalu kuat di tangan Super Ken. Tapi bukan hanya itu doang problemnya. Fanny memiliki banyak banget celah di season kali ini atau di meta sekarang untuk bisa di-counter. Setelah kemarin juga mungkin ada adjustment sedikit ya Iya. dari Fanny yang kalau kena knock up dikit dia udah mulai berhenti di tempat. Ya, Dan- kabelnya pun putus ya kan. Ah betul, dan kalau kita ngeliat mungkin Kikfa mereka punya chance untuk langsung ngambil counter dari Fanny tersebut. Ada KJ yang terbuka, Kufra mungkin, Kufra, Kaja. Franco maybe. Franco juga oke menurutku untuk bermain defensif karena balik lagi. Franco ini bukan tipikal hero tank yang ada di depan, tapi dia bisa di belakang sekalipun. Dia di dalam. Ya, di dalam rumput. Tengah-tengah team fight, dalam rumput. Yang tidak kelihatan, Be. Itu dia permasalahan utamanya. Tapi Glue, Valentina, Kaja, Franco-nya masih dilepaskan Disimpan. begitu saja. Disimpan untuk saat ini. Kita Ya. belum melihat kehadiran dari Kaja juga. Yang dimana itu udah langsung instan terhadap satu suppress effect. Dan Tapi bahkan- jawaban dari Rens bagus banget. Dia udah membawakan Valentina untuk Aboy. Yang dimana kalau sekalipun nanti akan ada Kaja atau bahkan Franco, mereka udah siap dengan IMU-nya. Dan kita tahu ya, Geekfam adalah salah satu tim yang selalu ngebawa comfort hero-nya mereka. Iya, itu dia. Ya kan, Luke dengan Glue, kita tahu nih satu pemain yang benar-benar gila banget Glue-nya di season 11. Dan sekarang dia punya chance untuk mengamankan Glue terlebih dahulu. Namun jawabannya, Wah. Kadita. Kadita. Kikah di sini. Atau bahkan jangan lupa 100% Kiki. win rate Kadita untuk Super Fin. Nah ini. Dan kalau gua pribadi, ini enaknya di tangan dari Ki. Kalau gua ngomongin dari Bigetron apa, gua lebih potensial kalau dia ada di tangan dari Ki. Biarkan Super Fin ini mungkin akan bermain dengan hero-hero yang inisiator. Mungkin ada Kufra, mungkin juga nanti kita bisa melihat adanya hero-hero sosok yang bisa membuat Bigetron Alpha masuk dengan lancar tanpa ada hambatan. Ini Jangan udah tahu ya. boleh mungkin target ke arah Ruby atau hero-hero yang bisa stopper sih. Yang ngelock sih. Iya, Kaja. Kaja Frankie oke nggak sih? Iya, oke banget. Karena menurut aku ya memang tidak ada lagi opsinya untuk hero-hero yang lockdown. Tapi Oh. anyway dibuang semuanya sepertinya. Masih ada 4 band yang tersisa dan Kaja Franco pun bisa masuk Wow, ke dalam rentetannya. berani banget ya, jujur Iya, ya. mereka nggak Iya. ambil Geek stoppernya Farm loh. ini antara berani atau mereka memang terlalu laki ya. Laki. Karena ini 2 band memang dia amanin oleh Bigetron. Ya kan? Aku melihat Baleski power dengan Franco-nya. Malah ini berbanding terbalik, malah dia yang melakukan banning terhadap Franco-nya. Ya, Just in case Super Fin, kita tahu ini bahkan diperbincangkan oleh mantan timnya. Kalau Fin dengan sosok Franco. Franco-nya itu bisa membuat momen. Mancing mana mantap. Mancing mana mantap. ya tapi di sini udah ada beberapa deny ban juga terhadap salah satunya Hilda yang udah mulai show juga karena agak mengganggu tentunya bagi sosok Fanny. Dan kemungkinan Natalia juga bakal ditutup sama Bigetron. Natalia pun kayaknya masih oke sih karena Tapi menurutku di kalau- sini permasalahannya kan kayak bukan link gitu loh. Jadi kayaknya Iya oke-oke sih. aja kalau misalkan di show
untuk Baloiski. Malah kayaknya beresiko nggak sih? Iya, kalau di seandainya- bawah Nata. Iya, cuma ada glue Kadita. doang kan badannya. Betul. Dan ada Kadita di sana, jadi sangat-sangat beresiko sekali untuk memasuki beberapa rumput penting. Apalagi mungkin rumputnya rumput-rumput yang ada di dalam area river. Dia matiin aja, dia matiin Franco. Mungkin ada satu hero lagi yang akan bisa dia mainkan untuk invasi ke arah depan. Grok Dan lagi? Grok lagi sebenarnya oke untuk meng-cancel Kadita, tapi ini ada quote dari Rek. Romer yang dari dulu gua pandang itu Finn, menurut gua makro lebih penting dari mekanik. Ya buat Romer aku setuju. Karena mau bagaimanapun yang namanya Romer kalau misalkan dia lebih fokus untuk bagaimana memainkan mekanik play-nya ketimbang mungkin makro play yaitu adalah decision making, pembacaan map, timing untuk minion itu kayaknya bakal bener-bener fatal banget. Yang ada nanti misinformation jatuhnya. Tapi mereka bisa tutup Kufra kalau mereka mau, tapi sepertinya Grok yang dia. akan ditutup oleh Bigetron. Nah kalau misalkan Groknya di sini dimunculkan, kemungkinan besar malah kayaknya Kaditanya dibelokin di Ranger Mas. Kalau bener-bener Kufra ya di sini ya. Tapi kalau misalkan ada beberapa hero yang tersisa, menurutku ini pun kayak udah mulai diminimalisasi. Franco udah di-ban, KJ juga udah di-ban. Sementara kita tahu sendiri, Kufra yang tersisa dan yang paling oke berhadapan dengan Fanny kebetulan. Oke, tapi kalau gua pribadi gua lebih suka edit dipakai Super Finn. Kalau nggak Super Key dan Finn pakai ke arah Kaditanya. Edit itu enak banget untuk mengcounter seorang Kufra, enak banget. Bener, menurut gua. Opini pribadi gua, ya gimana caranya mereka tuh bisa membuat Kufra ini nggak bermain. Karena jujur, Polski ini adalah salah satu inisiator yang bisa melakukan sosok Kufra ini menyeramkan. Jadi sosok yang menyeramkan. Itu tadi kalau misalkan ini akan ada hero mid laner lagi buat sekarang Bane yang bakal hadir di gold lane seperti dengan Chow. Yang masih kita pertanyakan juga karena balik lagi. Baik Super Finn atau Super Key sama-sama memainkan Chow. Dan seperti kita tahu juga bahwa 100% win rate dari Super Finn dengan Kaditanya masih belum terpecahkan di season ke-11. Oke, dia akan ngebait. Kalau misalnya pakai edit itu mengcounter, Profesor. Berarti tandanya mengcounter bukan ngebait ya. Untuk baku hantam. Tapi Nah, kalau pakai ini- Chow ini ngebait. Lu bisa Iya, ngebait iya, Iron iya. Rage-nya. Tyrant Rage bahkan bisa dihindari dengan Shunpo. Betul. Nah pertanyaannya adalah dengan berhadapan melawan Bane di gold lane, apa yang mau dibawakan sama Marky? Satu-satunya cara di sini adalah entah dia bermain dengan jarak atau dia bermain dengan hero yang ofensif juga. Bane di gold lane. Brody ternyata. Oke, dia ingin bermain dengan jarak Atau juga. mungkin Itu Esme-nya jarak, di itu gold jarak. lane. Menurut gue sih mending ke arah, apa namanya, Bane-nya. Bane-nya. Kalau lu pakai Esme di gold lane, ini berantakan. Sama Iya, karena Sama Brody lawannya. lu bakal Brody berantakan. lawannya, ya. Nah, kalau sekarang di gold lane ini, kalau lu pakai Bane, lu mending ngandelin untuk clear minionnya. Hmm. Dan kalau misalnya kita lihat dari komposisi dari Bigetron Alpha, dia lagi dan lagi mau mendapatkan sosok team fight yang besar. Ya apalagi dengan kita tahu sendiri, karena claw-nya yang benar-benar bisa memantul ke arah Brody sekalipun, itu akan menimbulkan damage yang lebih tinggi di laning phase. Makanya menurutku harus diperhatikan kembali bahwa dengan Bane, physical damage di arah gold lane, dia akan menjadi salah satu pendobrak turret di game kali ini. Alright. Dan dari segi komposisi tim kali ini, mereka memiliki marksman di sisi Geek Farm, sedangkan sisi sebaliknya Bigetron Alpha tidak ada sosok dari marksman. Sustainability team fight atau di mid to the late game, mampukah mereka bertahan? So, jadi dia di game kedua, Bigetron Alpha versus Geek Farm Indonesia. Wow, game yang akan menentukan apakah Geek Farm masih sama seperti di season 11 yang selalu membalaskan di game yang keduanya. Atau Bigetron di sini yang akan menutup dengan 2-0 di series kita. Oke, tapi kalau kita berbicara sedikit soal emblem, tadi aku sempat melirik bagaimana perbedaan dari Super Ken di game yang pertama dan game yang kedua. Melihat Nael yang sudah menggunakan lagi dan lagi ya untuk saat ini Season Hunter ketimbang yang sebelumnya kita lihat Weapon Master. Ini benar-benar langsung diubah juga konsep permainannya oleh Super Ken. Yang dimana dia memilih Master Assassin ketimbang Season Hunter yang biasanya kita tahu sendiri dia selalu membawakan Season Hunter. Ya, dia mau dapetin tambahan dari ini ya, damage-nya juga. Aha, lihat penetration-nya, 21 penetration dari awal game. Funny. Dan Super Ken akan memberikan dealing damage yang sangat amat tinggi tentunya di early game. Ya, dan mungkin ini bakal bermain lebih agresif dari seorang Super Ken, apalagi setelah mendapatkan cutthroat-nya. Tapi cukup menarik karena di sini Marky dia ngebawa Trill juga tadi. Kalau aku ngelihat dia bawa Trill di sini untuk mendapatkan sedikit dari adaptive attack-nya. Dan sustain tentunya dengan ngebawa satu buah
satu buah Tenacity. talent Tenacity, betul. Yang dimana kalau memang HP dia low, dia bisa untuk survive, setidaknya mendapatkan sedikit defensif. Iya, 18 dari physical defense, tentu sama seperti Luther Jacket. Tapi untuk sekarang, anyway, di mid lane ada sebuah pick yang sangat-sangat mengerikan. Super Ken dengan purple buff sepertinya masih survive. Dan bahkan di cover dengan sangat baik dari Super Key, menyelamatkan hidup dari seorang Super Kenal. Ditahan begitu saja. Satu buah Tonros tidak mampu untuk menumbangkan Super Key tentunya. Dan satu first blood berhasil didapatkan oleh Bigetron Alpha. Dan yang paling penting harus digarisbawahi tanpa adanya trade kill, Mo-chan. Iya itu Ini mahal dia. dari hitungannya. Dan bahkan dengan satu battle yang sudah mulai muncul, kali ini Super Ken sudah mulai diganggu oleh Baloy. Tapi Nile mencoba untuk menjawab, kali ini mencoba untuk memfollow up Super Ken. Berada di posisi yang tentunya tidak akan bisa di backup juga oleh pemain-pemain dari Bigetron Alpha. Wow, ini invade Akhirnya. jungle early game yang sangat beresiko dilakukan oleh Nile. Dan bahkan Baloyski yang membadani di depan sana dengan bouncing ball, damage reduction yang dia butuhkan. Ya, kalau kita berbicara early game seperti ini bakal beresiko sekali. Tapi lihat bagaimana talent prediction Mirko Geekfarm. Oh my god. Ini nampaknya Mirko, aku ingin ada sedikit pertanyaan. Apakah Apakah ini meng- Mirkurs? Iya, dia menghindari Mirkurs. Mirkurs. Tapi sorry di depan sana masih coba untuk bertahan. Masih ada Apoy. Walaupun damage persen diberikan, ini akan lagi-lagi menjadi Kating untuk seorang Sorizo. Kalau all in terhadap Sorizo, ini ada sebuah chance yang sangat besar bisa dimanfaatkan oleh para pasukan Geekfarm. Cuma melihat potensial dari Super Candy yang masih menunggu momentum untuk bisa menuju ke arah Turtle atau dia akan melepaskan. Kalau dilihat dari posisi, kayaknya akan direlakan sih Profesor. Ya, bakal direlakan karena dia juga kalah level sama Nile. Nile level 7, Super Ken masih level 5, perbedaan 2 level gap yang sangat jauh tentunya. Tapi buat di bottom lane, lihat bagaimana Super Saiyan memaksimalkan ultimate-nya. Oke, kali ini Super Key berhasil untuk mencoba menghindari damage, tapi lihat Marky berhasil mendapatkan poin dari bottom lane. Satu poin kill yang sangat mahal kembali didapatkan oleh para pasukan dari Geekfarm. 2 poin kill dan ini berbanding terbalik dengan adanya game yang pertama yang didominasi penuh dari Bigetron Alpha. Nah ya, kita belum melihat mungkin ya rotasi dari kedua mid lane-nya di sini dari seorang Ki dan juga Finn karena memang terpisah tadi dari Ki-nya berfokus untuk menumbangkan seorang Marky. Namun sayangnya dikembalikan keadaannya dan kali ini invasi dari pemain-pemain Geekfarm mereka masih berjalan. Super Ken coba untuk menahan Baloy udah mulai kelihatan di area depan. Alright, apakah Super Ken masih coba untuk selamat? Satu poin kill didapatkan menuju ke arah belakang Nile. Terperangkap di depan sana, karena Pacar dan one last hit. Nile gak bisa bertahan, tapi Aboy udah semaksimal mungkin untuk mencoba menyelamatkan seorang Nile. Tapi nampaknya itu tidak cukup untuk bisa membuat Nile mundur ke arah belakang. Aboy masih mau lebih, satu poin kill yang akan coba didapatkan oleh seorang Sorizo karena dia tahu tidak ada flicker di tangan dari seorang Aboy. Ya dan Super Sorizo mencoba untuk menumbangkan satu pemain tadi di area purple-nya namun ternyata masih bisa ditahan. Tahun apart memori dari seorang Marky udah dapat jadi informasi untuk pemain-pemain Bigetron bahwa tidak ada satu buah tahun apart memori. Petrify Connect memang dari Super Key namun Marky masih bisa survive, masih bisa mundur. Baloyski mencoba mendapatkan seorang Super Saiyan. Tapi nampaknya memilih untuk melakukan clear minion dari seorang Marky. Nggak mau masuk lebih dalam lagi, no turn apart of memory. Dan kalau bisa kita lihat, Super Key juga masih belum cukup umur untuk bisa menumbangi seorang Marky ya. Ya, apalagi kalau misalkan ternyata Breath of the Ocean-nya tidak connect ke arah sosok Marky. Dan kalau kita lihat dari Super Ken ini dia keadaan under yang dimana memaksa sosok Super Ken untuk farming. Tapi oh ini arah mid lane. Oke, langsung ada Rough Whip. IMU membuat seorang Key harus tenggelam di dalam lautan knockdown. Dan turtle yang kedua, potensial yang sangat besar didapatkan oleh seorang Geekfarm. Wah ini kalau misalkan turtle-nya bakal diamankan lagi oleh Geekfarm, snowball akan terjadi. 3.000 gold gap sudah pasti akan ada di tangan dari Geekfarm. Bisa saja mereka memaksa untuk melakukan takedown terhadap turret di area mid atau bahkan di area bottom lane. Oh, kembali terjadi. Wealth yang telah dikeluarkan. Super Ken mencoba untuk datang. Lalu ada ikan hiu, ikan pipit, dan bahkan para pasukan dari Bigetron Alpha melepaskan Saken begitu saja. Dari bottom lane, 2 turtle diamankan dengan sangat mahal. Baloyski lagi-lagi menjadi sosok yang sangat mengerikan untuk bisa menjadi sosok yang benar-benar harus dihindari oleh Hampir. seorang Super Ken. Iya. Harus dihindari sih dia. Tapi untungnya masih ada pasif, tapi Super Ken yang bakal coba diganggu. Satu pemain harus kesini, tapi terselamatkan dengan satu buah Petrify dari Super Ken Ranger Mas. Super Ken save the day, tapi di depan sana Super Ken hampir tertikung oleh Luke. Luke mencoba untuk memakan dari belakang. Bigetron Alpha kembali membalikan keadaan yang sudah dipegang oleh Geekfarm. Tapi di arah mid lane ini benar-benar sungguh dipegang oleh seorang Aboy. Damage burst yang terlalu sakit. Baloyski dari sosok utama. Cutout mau nggak mau harus dikeluarkan, tapi Super Finn
Kalau dia tendang siapapun itu, dia nggak akan ada yang follow up, Profesor. Iya, apalagi di posisi di mana yang lebih penting daripada kicknya tadi, yaitu adalah flicker dari Lux. Lihat bagaimana item yang sudah mulai dijadikan juga dari Geek Farm. 2000 gap gold. Yang tadi udah sempat kita bilang bahwa dengan satu turtle saja ini bisa snowball perlahan-lahan dari Geek Farm. Mereka sudah mendapatkan War Axe untuk Nile, mereka juga sudah mendapatkan satu buah Heptasis untuk Marky. Menuju ke arah satu buah Malefic Roar. Dan untuk Luke, dia bakal lebih powerful sekali karena untuk saat ini dia sudah punya jawaban atas Esmeralda. Dia punya Dominance Ice. Makanya sekalipun Sorizo nanti akan melakukan flanking seperti game yang pertama, kayaknya udah ada jawabannya deh untuk di game yang kedua kali ini. Almost but it's never enough. Hampir aja di posisi yang tepat, tapi Nile nampaknya juga mulai harus respect dengan damage yang diberikan oleh seorang Super Saiyan sih. Mungkin kalau dia termakan dan ini cukup berbahaya, Rafa Israel. Cutthroat yang membuat seorang Marky menjadi korban bulan-bulanan dari Big Zone Alpha kembali. Geek Farm walaupun dengan owning 1.300 gold yang mereka miliki, tapi mereka belum bisa mendapatkan objektif turret. Dan ini cukup berbahaya. Kenapa? Karena Superkin sangat cepat dengan mobilitasnya. Apakah akan ada solo pick off terjadi di arah bottom lane? Tapi nampaknya Superkin mengurungkannya tersebut dan tidak ada Rafev yang membuat Aboy masih selamat di sana. Kick. Oh my god, flicker dulu bos, Aboy tadi ternyata menjadi korban selanjutnya. Double Tyrant Blast membuat satu bekas bahkan dimakan oleh seorang Superkin. Nile, free hit, Phantom Execution, miss, Super Saiyan is coming. Bakal langsung ada flicker, tapi flickernya gagal. Nile still survive kali ini di arah bottom lane. Miss, hampir aja. Itu kalau misalkan barengan ya sama Deadly Clash itu benar-benar bakal menjadi sebuah kelas yang berbahaya sekali karena di saat momentum tadi trade kill-nya 2 untuk 2 itu bisa bahkan jadi 2 untuk 3. Benar. Dan itu gak bakal adil bagi Geek Farm yang lagi leading. Dari 2000 turun ke 1300 dan sekarang perlahan-lahan loh. Poin killnya sama. Turun ke 1200 dan poin kill-nya sama-sama 7. Ini dia yang nanti akan berbahaya bagi Geek Farm kalau mereka benar-benar menghentikan dominasi mereka, snowball mereka. Sementara, lihat dari Big Zone Alpha, mereka mencoba untuk meluncurkan serangan dengan pick off. Kadita Petrify dan masih belum bisa terhentikan dari Super Key. Bahkan untuk saat ini Super Key tidak terdeteksi oleh Geek Farm. Sehingga membuat mereka tidak boleh secara random membuka rumput di tempat yang penting dekat objektif. Silakan Mang Ucan. Iya, dan ada game effect by Grab yang dimana di MPLI di season yang ke-11, Blue dari Luke ini memiliki win rate 90% dalam 10 game. Jadi memang terlihat comfort hero power dari seorang Luke, yaitu Blue ini dibawakan lagi tentunya di minggu pertama kita. Tapi aku bisa akuin sih, Baloski ini memang menjadi mimpi buruk untuk Super Ken sih. Kelihatan dengan penyelamatan yang dilakukan oleh Big Zone Alpha tadi di area mid ke arah Finn yang udah syaratul maut. Itu mau nggak mau dari Super Ken-nya terhenti kabelnya dengan adanya satu buah Tyrant Revenge dan juga satu buah bouncing ball dari seorang Baloski. Oke. Sehingga mau nggak mau tadi Ken-nya harus tumbang. Dan kalian sadar gak sih, rotasi Big Zone Alpha semenjak Pakuitonya tidak dimainkan Sorizo. Dan Sorizo ini melihat adanya Marky ataupun Aboy yang sosok bisa menumbangkan dia sangat cepat. Rotasinya agak cukup terhenti gak sih? Kalian sadar gak? Gak didominasi dari laning-laningnya. Gara-gara Breath of the Ocean beberapa kali dari Super Key juga yang menghentikan bagaimana dominasi yang invade-nya udah jauh banget sampai turret yang kedua bahkan. Dan ini objektif yang tadi Ranger Mas sempat mention. Perlahan-lahan dari 1300 ke 1200 ke 1000 Ranger Mas. Dan bahkan sempat di bawah 1000 tadi. Di bawah Kalau kalian sadar. 1800 lebih tadi ya. Oke, ini akan menjadi sedikit penentuan para pasukan dari Geek Fam. Mampukah mereka berhasil mendapatkan Lord? Tapi Super Ken melihat adanya Luka yang mencoba melakukan invasi dan memaksakan Retribution lebih tepatnya dari Super Ken. Di sana Super Ken gak memakai satu buah Retribution. Dan bahkan Luke is coming. Lihat Retribution didapatkan oleh siapa? Nile kali ini gagal mendapatkan Retribution. Walaupun poin kill didapatkan, tapi ternyata Deadly Cats from second save today. Dan ini dia Geek Fam, all for one for all. Mereka gagal dapetin Lordnya, mereka ajak tim fight 5 lawan 5. Dan Big Zone Alpha sekaligus langsung kehilangan 4 pemainnya, Prof. Dan ini dia yang mungkin tadi sempat kita perbincangkan sebelum pertandingan di game yang kedua berjalan. Kalau ternyata all in dari Geek Farm itu hanya menuju ke arah Lord tanpa mereka menukarkan dengan hero, mereka hanya akan menjadi Geek Farm di season yang ke-11. Ini dia another Geek Farm revamp. Betul. Revamp kembali tentunya. Dan ini agak sedikit nostalgia yang harus mulai diperhatikan. Lihat dengan keuntungan yang sudah dimiliki, itu tidak terlalu cukup membuat satu pemain kill didapatkan dan Cutthroat hilang.
Luka gak dikasih nafas. Symphony of skill yang sangat baik yang bahkan tidak ada chance sedikit pun. Double Tidal Rest, Palaiski. Tapi nampaknya tuan 4 memori gak bisa membuat seorang Super Chorizo hilang ingatan, Momo-chan. Iya, masih bisa bertahan tentunya. Dan bahkan kali ini Lord akan coba ditahan di area bawah, sementara di area mid super sakit. Dan bahkan seorang Ken, double Ken di sini. Master Assassin pengganti Season Hunter yang membuat 4% tambahan damage dari Super Ken makin lebih tajam lagi. Jangan pernah sendirian, jangan pernah sendirian di lane pas gak ada minion. Gak ada yang mau sendiri, Be. Itu semua keadaan yang bikin dia sendiri. Kenapa curhat? Enggak, maksudnya itu di laning kan dia harus nge-defense sendiri. Emang Kadang terkadang kan. keadaan yang memaksakan ya, Ji. Iya, itu yang berat. Jadi mau gak mau dia harus lepasin harusnya kan. Mid lane turretnya. Dan ini dia Kitelen Weapon Master yang akan menambahkan 5% damage dari item build yang dibawakan oleh Super Saiyan. Ditambah mananya dia kayaknya nggak perlu mikirin lagi karena dia bawa Impure Rage. Makanya tambahan adaptive damage dalam bentuk fisikalnya yang akan menimbulkan damage lebih tinggi nanti di dalam team fight. Dan Super Saiyan penyelamat dari Bigotan Alpha ketika mereka hampir saja tercuri Lordnya Deadly Cage. Tiba-tiba ada 3 ikan hiu yang Way berbahaya. of Dragon jadi gagalin dari Fight Gaming Aboy. Membuat para pasukan dari Bigetron Alpha kali ini bisa mencoba untuk mundur ke arah belakang. Dan Geek Farm kembali melakukan tempo permainan yang sangat baik. Walaupun no Siren Reds dari seorang Maloyski, tapi sosok Finn tadi hampir membalikan keadaan. The Way of Dragon with Flicker udah dikeluarin, tapi untung ada Terrify. One by one situation, salah pick up akan coba terjadi, tapi Luke kali ini masih coba dibawa ke turret. Dan Luke gak ada tempat lagi untuk pulang. Luke, where are you going? Luke gak bisa kali ini mundur, tapi Palaiski mencoba untuk memberikan sedikit surprise attack yang nampaknya tetap gagal. Harus dikubur Luke terlalu dalam. Wah, ini kalau misalkan kita berkaca dari winning condition Geek Farm ya, setiap kali mereka berusaha untuk kontes terhadap objektif dan mereka memenangkan team fight, mereka melupakan satu hal, yaitu adalah Master Assassin Emblem dari Super Ken yang membuat damage-nya lebih tinggi lagi 4% ketika dalam 1v1 situation. Itu yang pertama, pick off, tidak bisa dihindari. Jadi Bigetron Alpha buat sekarang winning condition-nya adalah tetap mempertahankan Lord dan tetap bermain dengan tempo yang sama. Geek Farm harus mengubah tempo mereka atau regroup. Jangan ada yang sendirian. Itu poin terpentingnya agar Master Assassin-nya tidak terpicu. Tapi gimana caranya kalau ada split push nanti? Mereka juga memikirkan itu, Momo-chan. Dan itu mungkin yang dicari sama Super Ken untuk 1v1 situation-nya. Berkali-kali dengan seorang Luke di sini dan Lord akan coba ditarik ulur terlebih dahulu. Main-main dari Geek Farm, mereka masih mencoba untuk lebih bersabar dengan posisi dengan memang adanya satu split yang tadi dilakukan juga di area bawahnya. Ya menurutku jawabannya adalah ya udah Baloyski bareng sama Marky di arah bottom lane karena kebetulan split pushnya menuju ke arah bottom lane dan yang ada Super Ken bakal kemakan ketika ada bouncing ball di depan sana dan sekarang Lord setengah darah begitu saja. Luke mencoba untuk menahan semuanya. Wave minion pun masih melaju di arah bawah. Geek Farm menang dari kondisi minionnya. Oh, Tyrant sudah keluar. Ini adalah info kalau mereka udah bisa melakukan team fight. Karena 4 memorinya gagal. Langsung menuju ke arah belakang dari seorang Super Ken. Tidak ada lagi kali ini bisa mendapatkan satu buat Tyrant Reds karena informasi telah diberikan. Kalau tidak ada Tyrant Reds, ini menjadi informasi yang sangat mahal. Flicker, Marky. Lihat permainan satu buah flicker yang sangat mahal dari seorang Marky. Mendapatkan point kill bertambah menjadi 2 kali ini. Tapi salah pick off terjadi. Cutthroat menutup hari dari Nile. Ternyata di sela-sela dengan satu pemain yang tumbang yaitu Super Finn. Di sini Super Ken masih bisa untuk mendapatkan trade skillnya ke arah Nile yang bahkan lebih mahal. Tyrant Reds again. Tapi lihat Super King gagal menukar itu dengan semua. Karena Abu membalaskan dengan Rafem, imun dibalas imun. Damage yang sangat besar dikeluarkan oleh para pasukan dari Geek Farm. Tapi ini membuat Geek Farm berada di posisi yang galau, bingung. Apakah aku ambil Lord ataukah aku mundur? No power of retribution, tapi sedangkan di sisi seberang ada Super Ken. Tapi momen sedang mereka pegang, Profesor. Wah ini ditahan sih kayaknya biar pas Nile-nya muncul. Sekarang juga mereka bakal all in ke arah Lord-nya. Kebetulan Super Ken-nya juga udah mulai show di arah bawah. Jadi ini dia team fight selanjutnya. Team fight jangka panjang ala Geek Farm. Mereka akan coba melakukan team fight. Mereka kira Super Ken di arah bottom lane. Tapi mereka nampaknya harus lebih sadar. Karena ternyata Terror sudah keluar. Rafe menjadi sebuah akhir. Dan di sisi sebaliknya Super Ken gagal mendapatkan retribution. Luke save the day. Dibalaskan kembali.
kembali. Dan Super Sorizo akan menjadi korban keganasan dari Geekfam. Mencoba diselamatkan dengan Deadly Cage. Nampaknya tidak mau. Dan Super Sorizo tetap tenggelam. Ini dia Geekfam yang all for one. Ketika meskipun mereka berhasil untuk mendapatkan Lord di tangan Luke, mereka masih paksa team fight-nya karena mereka tahu pemain-pemain dari Bigetron Alpha mereka harus mundur semua. Mereka harus melakukan defensif sekali lagi karena posisinya Bigetron Alpha mereka kehilangan momentum retribution dari seorang Super Ken ternyata tidak bisa untuk mendapatkan objektif Lord-nya. Tapi ingat harus perlahan-lahan, harus mainin 3 lane push-nya. Karena kebetulan ada Fanny, bakal ada 1 lane yang benar-benar didinai dan Aboy mau tidak mau harus menggunakan raw wave-nya. Lord pun baru setengah jalan. Jadi sudah terbuang 1 ultimate dan ini hanya bergantung kepada Baloyski. Baloyski kebetulan punya flicker. Apakah bakal dimaksimalkan untuk menangkap pemain dari Bigetron Alpha di dalam base-nya sendiri? Oke, di depan sana udah ada langsung kongkangan dari sang Baloyski. Coba dapatkan Super Feed. The Way of Dragon belum dikeluarkan. Dan bahkan Super Feed-nya termakan. Hilang begitu saja. Ini bencana. 1 poin kita dapatkan. Aboy ter-shutdown. Di pertukaran 1 untuk 1. Base berhasil diselamatkan. Tidak ada turret lagi yang bisa dimakan kalau claim ini yang terjadi. Dan lihat para pasukan dari Bigetron Alpha. Mereka masih coba mempertahankan base mereka. Permainan yang luar biasa dari kedua belah tim. Impel Arena mana tepuk tangannya? Dan bahkan Naila nggak berhasil untuk mencari ke arah Super Ken yang tadi lagi bersembunyi di area orange buff. Dan kalau sampai ketangkep tadi kemungkinan Super Ken dia masih bisa untuk di take down setidaknya oleh seorang Nail. Dan apalagi udah mulai memasuki menit-menit krusial nih. Bentar Nah, lagi ini. Lord Evolve, Retribution bakal mahal banget harganya. Dan kita tahu sendiri di menit 18 sampai dengan menit 20 ke atas. 1 kali tumbang 1 menit pun bisa kita ladenin kayaknya. 1 poin kill yang sangat mahal tentunya nanti ketika kita berbicara menit-menit late game. Tapi lagi-lagi kalau kita berbicara item semuanya rata-rata untuk menuju ke arah mid laner, menuju ke arah dari junglernya atau bahkan dari gold laner udah semuanya oli tapi lihat di bottom lane. Suara masih di depan sana. Langsung informasi tadi berikan. Petrify. Rafael shutdown. No Marky for this time. Oh my god, mereka kehilangan Marky. Tidak ada power damage. Baloyski di depan sana sekarat dalam maut. Aboy juga udah tidak punya power IMU. Winter Trajan hanya cuma untuk menyelamatkan sedikit saja dari seorang Aboy. Karena Super Sorizo terlalu perkasa. Super Sorizo mendapatkan 2. Ini Super Saiyan, Super benar-benar Saiyan. gak adil. Gak adil banget mereka menukar 2 dengan 1 Super Ken saja. Dan Super Saiyan survive. Lihat bagaimana cara dia untuk berlari. Mencoba untuk menyelamatkan dirinya dari kerumunan teman-teman Geekfam. Lagi-lagi cover Lagi-lagi. yang baik dari pemain-pemain Bigetron Alpha Super Key. Menahan 2 pemain dengan 1 buah Petrify dan juga Raw Wave-nya. Memberikan space ke arah Super Ken yang tadi hampir saja selamat. Namun ketika Marky tumbang ada trade yang cepat datang dari Geekfam. Dan bahkan sekarang 1 buah All in. Iron Rage keluar. All in untuk seorang Super Sorizo. Tapi masih bisa bertahan dan masih ada Immortal. Ditendang sama Super Fin Ranger emas. Duel of Dragon for defensive dikeluarkan mau tidak mau begitu saja. Tapi ini lihat informasinya cukup mahal. Tidak ada Duel of Dragon. Tapi yang lebih mahal adalah Marky nggak punya flicker. Marky nggak punya immortality. Marky cuma punya 1 buah Winter Trajan. Dan Marky. Marky, happy birthday! Happy birthday Marky! Berhasil mendapatkan 1 poin kill atas seorang Marky. Tapi disitu balikin Nail. Menjadi korban selanjutnya. Untung masih ada immortality. Geekfam dimainkan dari segi makronya. Geekfam benar-benar dikandangin dari segi pit lordnya. Lihat dia nggak bisa masuk. Ya balik lagi, tadi ada 1 push yang bagus banget dari Super Key dan dia camp di sana. Hanya ada Super Ken yang melihat hal tersebut. Dan lihat langsung ada 2 target korban yang benar-benar mahal. Lagi-lagi Super Fin, wicked play. The Way of Dragon keluar, flicker pun sudah ada. Aboy di depan sana masih ada Rough Wave. Mencoba untuk menyelamatkan dirinya, tapi Aboy dia dengan sabar menggunakan Rough Wave-nya di sisi sebaliknya. Super King menjadi korban outplay dari Aboy. Lihat para pasukan dari Geekfam, mereka masih coba bertahan dengan sustainable fight. Bigetron Alpha kehilangan 3 pemainnya. Ini bencana kalau Saken juga tumbang. Karena satu-satunya yang bisa memberikan damage saat ini adalah Saken. Winter Trajan, can you save the day? Marky Immortality. Dan bahkan Super Saken udah kehilangan Immortality-nya yang nampaknya tidak bisa membuat dia selamat.
Ada Super Ki, ada Super Fin. Mampukah duo maut kali ini mampu menggoyang Geek Farm untuk menggagalkan Lord mereka? Wah ini kayaknya bakal langsung menuju ke arah base di arah mid lane deh. Karena kalau misalkan Lord yang ada cuma buying time dan hanya akan membiarkan Bigetron Alpha kembali ke lane of down. 15 detik tanpa adanya Super Ken. Mampukah Bigetron Alpha melakukan defense berdua? Oh, ini sepertinya bakal sulit banget. Tapi Super Fin akan coba clear dengan begitu cepat. Tuh wave triggernya connect. Tapi ternyata miss. Turret base sudah pecah begitu saja Ranger Mas. Oke, Nile masih ada Roscoe Meteor. Nile masih coba untuk bertahan di depan sana. Baik time-nya berhasil. Terpakat Super Fin. Udah gak bisa bertahan dengan cukup lama. Menggagalkan one straight push. Tapi akan ditukar dengan top lane turret base dari Geek Farm. Itu 15 detik yang berharga banget, Be. Dari Bigetron Alpha untuk buying time biar Super Ken-nya bisa spawn dan masih bisa untuk ditahan. Dan ini kayaknya bakal jadi Lord Evolve yang mahal harganya. Karena mau tidak mau harus didapatkan sekarang juga. Posisinya 4 lawan 5. Dan mau ditabrak sepertinya sama teman-teman dari Bigetron Alpha. Bukan masalah itu, tapi masalahnya Sorizo membaik time semua. Super Ki terdeteksi posisinya. Rafe for nothing. Dan akan keadaan retribution. Tapi kali ini Super Ki is coming. Terlambat. Mereka berhasil mendapatkan Lord. Tapi Sorizo di sana akan coba menukarnya dengan seorang Avoy. Masih ada Immortality. Sorizo gak bisa bertahan. Sorizo malah terbakar. Ini bencana. Geek Farm membalikan keadaan. 2 poin kill yang sangat mahal tadi dari Super Fin dan juga Sorizo membuat Geek Farm harusnya punya waktu untuk mendorong laning mereka. Ini udah mulai kelihatan problem dari Bigetron Alpha di area late game. Yang udah kita bicarain ketika pre-match berjalan. Dan Bigetron Alpha mereka seakan-akan mulai runtuh dari semua yang mereka udah build di early. Dan bahkan Super Ken. Gak bisa Super Ken bertahan. Itu dia. Gak mungkin bisa Super Ken bertahan. 2 hilang tanpa adanya Super Ken. Ini akan menjadi salah satu sosok yang tidak bisa ke belakang. Dari Super Fin kali ini belum terdeteksi. The Wave Trigger telah dikeluarkan. Markim dari pilihan utama. Tapi Rough Wave gagal. Di sisi sebaliknya mereka akan menyelesaikan game ini dengan cepat. Kickback. Take the game. Satu sama disamakan dari Geek Farm. Menolak untuk rungkat di match pertama mereka. Dan memaksakan lagi untuk bermain di game yang ketiga. Super intense team fight. Itu yang mungkin mau aku sebutkan dari tadi. Mereka